Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Nabda darsana bi qira'atil asr. Aina wasalna? Jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalidil kubara'a. Bergaulah dengan para ulama, bersahabatlah dengan para ulama ahli bijaksana, wa khalidil kubara'a, dan bergaulah dengan para kubara, tokoh-tokoh. Disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bandani rahimahullah, fa innal ulama'a salasatu aqsamin. Ulama itu terbagi menjadi 3 bagian. Salah satu aqsam. Yang pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala, yaitu ulama yang alim, menguasai hukum-hukum syariat Allah SWT, hukum-hukum Allah SWT. Wa huwa ashabul fatwa, yaitu orang-orang yang memberikan fatwa, ahli fikih, ahli hukum syariat, ya. Mereka ini para ulama bi ahkamillahi ta'ala, ashabul fatwa. Ada dewan syariah, dewan syura, sebuah organisasi, ya. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, memberikan fatwa, bidang fatwa misalnya. Kemudian wal ulama'u bidatillahi faqat. Ada yang kedua adalah ulama, orang alim, bidatillahi faqat, yaitu dia menguasai ma'rifatullah. Jadi orang-orang yang sangat dekat, sehingga penguasaannya, kedekatannya kepada Allah sangat kuat. Wa huwal hukama, mereka itulah para hukama, ahli bijaksana. Fa fi mudakhalatihim tahdhibun lil ahlak, maka di dalam kita bergaul dengan para hukama tadi itu, mereka yang alim bi ma'rifatillah, ya, tahdhibul lil akhlaq, akan bisa memberikan pendidikan akhlak, dididik akhlaknya, adab sopan santunnya, ini akan terdidik ketika banyak bergaul atau berguru kepada para ulama. Li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena hati mereka bersinar hati mereka dengan cahaya ma'rifatullah. Karena pikir-pikir mereka, karena munajat mereka, doa-doa mereka, ya. Wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillahi ta'ala,
bersinar asraqat. Itu apa artinya asraqat? Kalau asraqatis syams apa artinya? Matahari terbit bersinar, ini maksudnya terbit bersinar. Dalam jiwa asrar ini maksudnya jiwa. Ya, sebenarnya sama juga dengan bulu-bulu. Ya. Jiwa mereka bersinar dengan sinar keagungan, bi anwari jalalillahi, dengan sinar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi ada 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang alim dengan hukum syariat, disebut dengan ashabul fatwa, yang baik memberikan fatwa. Kemudian yang kedua ulama bidatillah, ma'rifatullah, yang akan mendidik akhlak, ya. Kemudian yang ketiganya wal ulama bil qismaini, ulama dengan 2 keistimewaan tadi. Mereka ini wahumul kubara'u, mereka itu yang disebut dengan kubara, tokoh-tokoh pembesar ulama, ya. Jadi mereka dekat kepada Allah, ma'rifatullahnya sangat kuat. Kemudian ilmu syariatnya juga kuat. Orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, ya, di antara misalnya hafid itu disebut apa? Ahlul, para hufadul Quran disebut dengan ahlullah wa qasul, ya. Warga khusus Allah, para hufad, orang-orang yang sangat dekat munajatnya, zikirnya, ibadahnya kepada Allah. Fa inna mukhalatata ahlillahi, maka sesungguhnya pergaul, mukhalatah, bergaul dengan ahlillah, mukhalatati, fa inna mukhalatata ahlillahi, bergaul kepada ahlullah, ya. Taksibu ahwalan saniyah, akan menghasilkan ahwal, satu ahwal, tingkah laku, kondisi, keadaan saniyah yang terbaik, yang baik. Jadi kalau kita ini banyak dekat dengan ulama, dengan hukama, dengan kubara, ini akan, ya, kalau dalam hadis itu disebutkan, kalau orang ini dekat-dekat dengan penjual minyak, apa yang terjadi? Kecipratan wangi. Kalau dekat-dekat dengan dapur, bau apa? Bau bawang. Dalam hadis itu disebutkan dekat-dekat dengan pandai besi. Tahu pandai besi? Nah, tahu sekarang masih ada tukang pandai besi. Ya. Kalau zaman Ustaz dulu masih ada Ustaz yang itu, orang buat pedang, orang buat parang, orang buat alat-alat tajam dari besi. Nah, itu datangnya ke pandai besi. Dibakar besinya, dibakar sampai kemudian berwarna merah, lalu kemudian dipukul-pukul itu sampai kemudian yang asalnya besi bulat jadi tipis, jadi tajam. Setelah membentuk pedang, membentuk pisau, membentuk parang, akhirnya kemudian dimasukkan air. Ketika sudah dimasukkan air, langsung mengeras, disitulah kemudian jadi senjata atau alat potong dan sebagainya. Orang yang dekat-dekat ini ya bau arang, maka yang dekat-dekat bergaul dengan ulama, dia akan taksibu ahwalan saniyah, tingkah lakunya yang baik, insyaallah.
Kemudian wan naf'u bil lahdi fawqa naf'i bil lafdi. An-naf'u apa tadi kemarin? An-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat ya. Wan naf'u bil lahdi, memperoleh manfaat bil lafdi, bil lahdi. Lahdi ini apa? Mulahadah, dengan pengawasan, dengan penglihatan itu lebih baik daripada an-naf'u bil lafdi, mengambil manfaat dengan lisannya. Maksudnya begini ya. Jadi ada orang yang pintar pidato, orang pintar pidato, pintar ceramah ya. Itu belum tentu bisa nasihat-nasihatnya diikuti banyak orang. Ada orang yang sudah sekarang susah ngomong, suaranya mungkin sampai habis, tapi banyak yang mungkin nggak ikut nasihat kita, apalagi yang tidur nggak kenal apa-apa. Tapi ada orang yang dengan dilihat saja, Masya Allah, orang itu sholatnya khusyuk, akhirnya orang terdorong untuk mengikuti. Ada lihat orang membaca Qur'annya, Masya Allah, baik dengan tajwid ya. Akhirnya dia mengikuti, ingin bagaimana bisa membaca Quran dengan tartil seperti itu. Oke. Jadi wan naf'u bil lahdi fawqa naf'i bil lafdi. Kadang-kadang manfaat yang diperoleh dengan melihat, dengan pengawasan, penglihatan itu lebih baik atau lebih tinggi dampaknya berbanding manfaat bil lafzi, dengan ucapan-ucapan lisan ya. Faman nafa'aka lahduhu, maka barang siapa yang memberikan manfaat kepadamu, lahduhu, dengan pengawasannya, dilihat aja ya, istamina, dilihat saja kita terdorong untuk, Masya Allah, orang ini ibadahnya bagus sekali, terdorong untuk ikut ya. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat, mendorongmu kepada kebaikan dengan mengawasi saja, itu sudah adem. Kalau antuna pergi ke Mekah, umroh, haji, amin, duduk di depan Ka'bah saja itu rasanya nikmat. Duduk di depan Ka'bah, melihat Ka'bah. Ada juga ketika kita melihat ada orang yang soleh, orang alim, diri kita itu sudah Masya Allah, kita pun terdorong. Kita pun terdorong untuk melakukan kebaikan, meniru kebaikan. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu. Dengan melihat saja sudah membuat kita terkesan ingin lebih baik, apalagi kalau dia berbicara semakin membawa kesan, wibawanya semakin kuat. Waman la fala, sebaliknya kalau dilihat aja sudah, apa? Ada orang kalau kita lihat aja sudah mungkin bahasa kasarnya apa? Sudah mules,
Lihat aja sudah mules. Apalagi ketika dia berbicara. Maka juga la yanfa' lafduhu wa man la fala wa man la yanfa' lafduhu fala yanfa' lafduhu. Ada orang dilihat aja itu sudah terkesan dengan wibawanya, dengan kehusukannya, itu sudah membuat orang terdorong untuk melakukan kebaikan, menirunya. Ini belum dia ngomong, ya. Tapi ada orang yang melihat, kita lihat aja sudah, kita pun nggak tertarik. Bagaimana kemudian dia lafzu, meskipun itu tidak semuanya. Baik, kita teruskan. Wa kana Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khair. Ada seorang ulama namanya Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khair di Mina. Jadi kalau di Masjid Mina itu ada namanya Masjid Khair. Di Mina itu ada masjid namanya Masjid Khair. Semoga antum semua nanti bisa termasuk di Mina. Kalau umroh, Mina itu sepi. Kalau waktu umroh, bukan musim haji, Mina itu kosong. Ada tinggal kerangka-kerangka untuk kemah. Karena untuk tinggal mabit, menginap di Mina ketika musim haji. Tapi ketika lagi bukan musim haji, kosong. Hanya ada di situ kerangka-kerangka kemah atau tenda-tenda yang kosong. Di situ ada masjid namanya Masjid Khair. Sahrawardi ini suatu ketika dia keliling di Masjid Khair itu, yatasaffa al-wujuh. Dilihat aja, keliling lihat jamaah ini, lihat wajah, dilihat aja. Kemudian heran orang, ada satu yang heran. Faqila lahu fi, maka dia bertanya, kenapa Anda melakukan itu? Lihat wajah orang, pandang mana yang tidur. Lihat yang tidur aja udah ikut ngantuk. Faqila lahu fi, kenapa Anda melakukan itu? Kok lihat orang-orang, wajah-wajah orang? Maka jawabannya, faqala inna lillahi. Inna lillahi. Itu ada salah tulisnya. Bukan inna allaha, tapi inna lillahi. Sesungguhnya Allah mempunyai ibadah. Allah mempunyai hamba-hambanya, hamba-hamba. Idza nadaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Ketika dia melihat kepada seseorang, itu akan menghadirkan kebahagiaan. Karena apa? Karena tadi wajah orang yang alim, wajah orang yang dekat dengan Allah ini, dengan ibadahnya, dengan tilawahnya, hafid Quran, itu orang melihat aja sudah senang, ya, senang. Ini melihat orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, ya. Orang yang tidak tersentuh wudu di wajahnya itu sudah kelihatan. Sebaliknya orang yang sholat, orang yang selalu wudu, bersuci, itu wajahnya kelihatan bersinar. Maka nanti orang yang sholat ini, yang wajahnya selalu terkena air wudu ini, nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti, nampak ghurran muhajjalin, ada sinar di apa ini? Dahinya. Karena apa? Bekas air wudu. Bagaimana ada orang yang tidak pernah terkena air wudu? Ya.
Makanya dalam Quran itu ada yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat itu ada wajah yang bersinar putih bersinar. Yauma tabyaddu wujuh. Orang melihat itu masya Allah senang. Ada sebaliknya orang wa taswaddu wujuh, wajahnya hitam kelam. Melihatnya sakit perut, langsung mules. Karena ternyata nggak pernah sholat, nggak pernah tersentuh dulu. Oke. Kemudian ada inna lillahi ibadan, Allah mempunyai hamba idza nadharu ila syakhsin aksaruhu sa'adatan. Ketika dia melihat kepada seseorang saja akan mendatangkan kebahagiaan. Kita yang melihatnya masya Allah terdorong untuk kemudian ikut rajin tilawah, rajin qiyamul lail, ya. Fa'an atrubu dzalik, maka saya sedang mencari itu. Jadi Sahrawati itu keliling masjid, baik dilihat setiap wajahnya. Mulai dari ujung sana dilihat. Ini kira-kira yang bisa memberi semangat untuk semangat tilawahnya, semangat ibadahnya. Kalau sudah lihat orang ngantuk, ya Allah, jadi lemes ya. Orang ngantuk jadi lemes. Ya. Baik. Jadi jalasatul ulama wa musahabatul hukama wa mukhalatatul fuqaha. Ini penting untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu, membersamai para ulama, belajar kepada ulama, itu adalah penting. Ya. Kita baca satu hadis sebelum nanti kita selesaikan di sini, karena hadis berikutnya ada al-maqalah salisah, ada nasihat yang ketiga. Ini kita masih di nasihat yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu waktu zaman, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman ke atas umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, yafirruna, mereka orang-orang umatku tadi lari. Mana farra yafirru, lari. Minal ulama, dari ulama. Jadi ulama ditinggalkan. Wal fuqaha'i, fuqaha juga ditinggalkan. Sudah sibuk dengan dunianya, nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak mau belajar dengan ulama. Ulama dihinakan, ulama disepelekan dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Fayabtalihimullahu, ya batali, balak, mana balak? Cobaan. Fayabtali, maka akan memberi cobaan. Him, mereka. Siapa yang akan memberi cobaan? Allah. Wa yabtalihimullah, maka Allah akan memberi cobaan kepada mereka bisalasi baliyatin, dengan 3 macam cobaan, fitnah. Ada 3 fitnah yang akan terjadi ketika umat Nabi Muhammad ini sudah menjauhi ulama. Apa yang pertama? Ulaha, yang pertama, ulaha pertama dari baliyat tadi, yarfa'ullahul barakah, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan dari rezeki, dari hasil pekerjaan mereka.
Mungkin rezekinya banyak, kaya-kaya, tapi nggak berkah. Ya karena tadi jauh dari ulama, akhirnya mencari rezeki haram, korupsi, apalagi korupsi, apalagi macam-macam, ya. Yang akhirnya kalau kita lihat sekarang ini kondisi, kemudian orang memperkaya diri dengan yang lainnya susah, ya. Akhirnya keberkahan harta itu tidak ada, keberkahan dari pekerjaan, hasil pekerjaannya tidak ada, karena jauh dari ulama melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wazaniyah, ujian yang kedua atau cobaan yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Maka Allah akan kuasakan ke atas mereka itu yang jauh dari ulama sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Kalau ulama sudah tidak didengar ucapannya, nasihatnya, maka Allah akan uji dengan masyarakat itu dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Semoga Allah jaga kita semuanya. Semoga pemimpin kita ini pemimpin yang adil, yang cinta kepada rakyatnya. Kemudian apa? Yang ketiga, ujian yang ketiga atau cobaan yang ketiga. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, waliyadzubillah, mereka nanti keluar dari dunia yaitu mati, meninggal bighairi iman, tanpa iman, karena tidak ada panduannya. Jauh dari ulama, akhirnya jauh dari pengajaran agama, jauh dari syariat Allah, jauh dari teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Akhirnya ya jauh dari agama. Ketika jauh dari agama, apa yang terjadi? Yamutuna bighairi iman, ya, karena tidak mau belajar, ya. Akhirnya keluar dari dunia ini atau meninggal dunia bighairi iman, tanpa iman. Waliyadzubillah. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu dekat-dekat dengan ulama, berguru dengan ulama, belajar, menghadiri majelis ilmu, agar kita tetap dalam istiqomah dan keimanan hatta ya'tiyanal yaqin, sampai kematian menjemput